Hai guys, selamat datang di Poci OSIS Ricci 2. Halo semuanya yang ada di room ini, Halo, selamat malam. Halo. halo. Yuk, kita tag-nya malam-malam. Ini adalah tayangan perdana podcast OSIS Ricci 2. Dan selamat datang sekali lagi buat kalian yang mulai mendengarkan, mulai menyaksikan baik di YouTube maupun platform Spotify. Ini adalah pertama kali kita mengudara, dan ini saya diminta oleh pengurusnya untuk menjadi podcast. Tentunya kalian sudah mengerti siapa sih yang saya banyak. Oke, perkenalkan, nama saya Bu Marta. Ini kebetulan saya posisinya sebagai pembina OSIS bersama dengan para pengurus OSIS. Kami akan menyiapkan di program OSIS. Kok saya jadi promosi? Oke, kita lanjut. Berikutnya pastinya kalian pengen tahu dong, siapa sih yang lagi sama saya kali ini, siapa sih yang akan ngobrol bareng sama kalian tayangan perdana Poci kali ini. Yuk kita lihat, kita dengarkan ada siapa saja di sini. Silahkan perkenalkan. Halo, nama saya Andrew Yosia. Oke, ada Andrew sebagai ketua OSIS. Berikutnya Saya Amel, saya sebagai wakil ketua OSIS. oke, ada Amel sebagai wakilnya. Berikutnya Halo, nama saya Dito. Saya sebagai sekretaris 1. sebagai sekretaris ada Dito. Berikutnya Halo, nama saya sebagai bendahara 1. ada Neville sebagai bendahara. Kali ini kita akan ngobrol dengan si inti, walaupun nggak semua, ya, karena kan kita terbatas waktu dan terbatas waktu. Nggak apa-apa. Ini yang akan menjadi wakil perdana dari OSIS mengudara di Poci OSIS Ricci 2 ini. Oke. Tadi sudah perkenalan, sudah pada kenal. Di situ ada Andrew, ada Amel, ada Dito, ada Neville. Nah, berikutnya nih, beberapa waktu lalu, kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, para pengurus terpilih ini, 4 orang ini, 1 atau 2 bulan yang lalu kurang lebih, sudah menjalani berbagai proses sampai akhirnya mereka sebagai pengurus. Nah, kebetulan di sini sebagai 2 kandidat itu sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Hari ini sih sebagai pembukaan untuk Poci ini, podcast pertama, kita mau dengar mereka bagaimana ketika proses menjadi pengurus OSIS. Kebetulan mereka di sini posisi sebagai pengurus. Saya mau dengar bagaimana persiapan kalian. Saya mau dengar satu persatu di sini. Singkat saja, bagaimana proses persiapan untuk itu OSIS sampai dengan akhirnya kalian dan akhirnya dinyatakan pilih sebagai pengurus. Singkat saja, Andrew. Kalau saya sama Amel sendiri, untuk persiapan kampanyenya lumayan lancar. Kita disuruh untuk membuat video berupa ya penjelasan kita untuk kampanye di tanggal 16. Walaupun agak dadakan, tetapi kita berusaha sebagus mungkin, secepat mungkin dan setepat mungkin untuk menjelaskan visi misi serta programnya gitu. Dan pada tanggal 16 sih ya lumayan lancar sampai akhirnya ternyata pasangan kita yang terpilih. Sih Bu. Kalau pasangan saya sendiri. Saya sih sama kayak Andrew, rada dadakan juga, dan kita waktu itu ngeditnya juga ada jaringannya ada yang susah, jadi bener-bener dadakan. Dan waktu itu pas kalanya OSIS kita juga rada deg-degan gitu. Waktu itu ada Andrew sebagai ini ya kandidat calon ketua dan Amel ini sebagai pasangannya. Waktu itu sebagai calon wakil ketua. Nah, berikutnya nih, kandidat yang berikutnya. Silakan Dito, gimana pengalaman kemarin persiapan untuk dinyatakan sebagai pengurus OSIS? Lalu kebetulan Dito ini sebagai kandidat calon ketua OSIS. Oke, Dito silakan. Oh, jadi
kemarin pas proses kampanye itu, jadi awalnya kita ada rencana, kayak tadi Andrew bilang, kita ada rencana buat kampanye di sekolah di depan kamera gitu. Tapi mungkin karena keadaan coronanya yang pas itu juga masih agak banyak ya, sampai sekarang juga masih banyak sih. Jadi kita memutuskan buat kita ngelakuin kampanye secara online. Kita rekam video terus nanti bakal ditampilin. Jadi buat di hari hanya itu ya, kalau buat saya berjalan tidak semulus yang saya kira ya. Ada karena masalah internet sekolah, jadi video saya itu agak nge-lag, dan di saat itu saya agak ngamuk. Jadi jadi saya sendiri ya agak dalam tanda kutip bisa dibilang saya protes lah, in a good way gitu. Oke, itu aja sih dari saya. Abis itu ya keluar hasilnya dan Andrew yang terpilih. Oke, sebelum ke Neville ya kan, Dito ini tadi menceritakan sedikit, mengatakan bahwa sedikit kurang lancar ya kan. Memang ada hal yang untuk kasus 2021-2022 ini memang ada hal yang bisa kita pelajari dari kampanye kemarin. Salah satunya bagaimana ketika kita berbicara di depan publik, dan itu kita sudah diberikan apa ya istilahnya. Kita bisa belajar dari Dito dan tim waktu itu bersama Neville. Berikutnya Neville, bagaimana pengalaman? Sendiri sih waktu itu kan dikabarin sama Bu Marta buat video call bareng sama kandidat yang lain. Waktu itu belum dikasih tauin sama kandidat yang lain, baru dikasih tauin sama Bu Marta dan Bu Sonia. Habis itu dijelasin ternyata kepilih jadi kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bareng sama Dito waktu itu saya. Habis itu setelah video call itu selesai, kita langsung ngebahas kira-kira program apa aja yang mau dijalankan, apa yang direncanakan apa aja. Kan tadi juga dibilang awalnya itu mau offline ya, kita nanti kayak ngejelasin program dan visi misi di sekolah. Sempat deg-degan tuh gara-gara offline. Habis itu ternyata diganti jadi online kan, ngerekam video, jadi lebih lega lah istilahnya. Di hari kampanye sendiri sih juga deg-degan, tapi untung berjalan dengan lancar semua ya, walaupun ada sedikit kendala jaringan, tapi overall sih lancar. Itu aja sih dari saya. Oke, Neville. Jadi Neville ini adalah kandidat calon wakil ketua waktu itu berpasangan dengan Dito ya kan. Dan akhirnya waktu itu terpilih sebagai ketua dan wakil OSIS waktu itu adalah Andrew dan Amel. Nah, berikutnya nih terkait dengan hasil pemilihan ketua OSIS maupun wakil. Di sini nih, pelajaran apa sih yang bisa kalian dapatkan dari proses akhirnya kalian dinyatakan sebagai pengurus OSIS? Itu dinyatakan yang terpilih adalah Andrew dan saya mau dengar terlebih dahulu ini dari Dito dan Neville. Dari Dito dulu. Bagaimana pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan? Oke, makasih Bu Marta. Kalau dari saya pribadi sih, pelajarannya yang pertama yang jelas saya belajar lebih ngendalin emosi saya ya, karena pas itu sisi temperamental saya keluar dan ya gitu deh. Jadi saya belajar banyak lah pokoknya. Saya belajar jadi lebih sabar juga, terus saya legowo, saya lebih lapang dada terhadap hasilnya. Tapi saya juga semenjak saya udah salah di situ, saya udah sadar wah udah nggak mungkin sih ini. Jadi saya nggak banyak sedih sih, saya banyak ya udah gue salah di sini, lain kali saya nggak boleh kayak gitu lagi. Itu sih Bu, kalau pribadi saya. Itu mantap. Terima kasih Dito. Jadi itu yang pelajaran yang bisa didapatkan oleh Dito. Berikutnya Neville. Kalau dari saya sendiri sih yang paling utama yang lapang dada ya pelajaran yang diambil. Karena apapun hasilnya itu juga keputusan yang paling baik juga menurut saya seperti itu. Keputusan akhirnya dan apapun itu saya terima. Habis itu pelajarannya mungkin saya juga lebih menghargai waktu jadi ya. Dengan waktu yang diberikan juga nggak terlalu banyak, bisa menghasilkan video seperti itu, saya juga lumayan bangga lah istilahnya. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Neville. Itu tadi pelajaran yang bisa didapatkan itu dan Neville. Nah, berikutnya adalah dari ketua dan wakil terpilih nih, Andrew. Gimana Andrew? Pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari proses kemarin sampai akhirnya kalian dinyatakan sebagai pengurus? Ya, kalau saya sendiri ya Bu, pertama
ya pasti belajar untuk tepat waktu, karena dalam video itu memang agak terburu-buru, jadi bisa ngelola waktunya lebih tepat, lebih bisa ngerangkul teman-teman, apalagi kan ibaratnya kita yang menang. Nah, tapi kan harus merangkul Dito, lalu merangkul Neven juga. Walaupun kita berbeda pasangan dulunya, tapi tetap di OSIS ini kita kerja bareng. Itu sih Bu dari saya. Terima kasih. Jadi pada dasarnya nih untuk kedua kandidat ini adalah belajar apapun hasilnya tetap lakukan yang terbaik. Begitu sponsor ya kan, waktu itu sebelum kampanye kan kita sempat juga video call berlima kalau nggak salah ya, kita ngobrol apapun hasil tetap harus yang terbaik sesuai dengan berikutnya. Masih ada Amel, gimana dari kamu? Kalau dari saya pasti sih belajar untuk demokrasi sama teman-teman, dan saya juga belajar buat ngadepin gugup karena waktu itu saya gugup banget. Dan yang terakhir, saya waktu itu sempat dapat komplain dari seseorang nggak pernah senyum, kayak cuek gitu, dan saya belajar buat lebih ramah ke orang gitu. Oke. Amel ya, katanya Amel ini dikenal sama temanmu, kamu dibilang jutek ya Mel ya? Kurang senyum katanya. Oke, berarti dia belajar apa namanya ya, hal lain gitu kan, selain tadi yang sudah disebutkan box. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari belajar juga, bagian dari proses juga Mel. Bagus, yuk. Berikutnya nih, ini kan tadi kan lebih ke kita mengenal personal masing-masing untuk pengurus T ya, walaupun ini belum lengkap, masih ada lagi pengurus. Cuman ini kan kemarin mereka itu 4 orang ini sebagai 2 pasangan calon ketua dan wakil nih. Sekarang agak lebih mengerucut nih. Jadi memang berikutnya kita akan sedikit ngobrol tentang keberadaan si Poci ini. Poci atau podcast OSIS Ricci 2. Kebetulan di sini waktu itu yang mengajukan program ini ya, mengajukan program podcast OSIS ini adalah Amel waktu itu, dan saya udah baca dari awal ketika mengajukan mereka tes tertulis, di situ dituliskan mereka harus punya program unggulan yang mereka unggulkan. Waktu itu saya membaca keempatnya ini, saya sudah baca. Salah satunya yang sedang direalisasikan adalah Poci atau podcast OSIS Ricci ini. Saya mau tanya dulu nih sama Amel nih kan, untuk PIC yang saya tunjuk menjadi PIC-nya karena dia yang mengajukan programnya. Di sini Mel, saya mau tanya, kenapa kamu mengajukan program podcast ini? Jadi karena sebelumnya tuh saya suka dengerin podcast gitu kan. Terus saya tiba-tiba tuh kepikiran, wah kayaknya ini bagus nih buat jadi sarana komunikasi sama teman-teman juga, buat sharing-sharing cerita. Jadi gitu. Podcast ini memang cukup hits ya, apalagi semenjak pandemi ya kan. Podcast ini menjadi hal yang seru untuk dinikmati. Kita bisa dengarkan lewat platform manapun, ada yang lewat Spotify, ada yang menayangkan secara visual juga di platform YouTube. Nah, ini salah satu ide Amel, katakan bahwa ini akan menjadi alat komunikasi, sharing cerita apapun yang menarik, teman yang mana disediakan oleh OSIS gitu ya Mel ya. Oke. Nah, ini nih seru nih. Saya pengen tanya lagi nih sebagai PIC tentang nama Poci. Kalau dalam pikiran saya, ketika saya mendengar nama Poci, itu yang ada di pikiran saya adalah teh yang ada di tempatnya itu namanya Poci, yang dari Tanah Liat itu. Kalian bisa googling di atas, itu kan salah satu merek teh juga kan. Nah, penasaran nih kenapa Poci gitu loh Mel. Jadi Poci itu singkatan dari podcast OSIS Ricci 2. Ya ngide aja sih gitu. Ide kreatif yang muncul aja gitu ya Mel ya, tiba-tiba Poci aja deh ya, singkatan dari podcast OSIS Ricci 2 ya. Walaupun ini kepemilikannya adalah kepemilikan apa diterbitkan buku, kalau diterbitkan apa ya istilahnya, dibuat oleh OSIS BK Ricci 2. Oke, ini adalah program yang menarik yang juga nanti kedepannya kalau sudah membaik kondisinya, podcast ini
bisa kita lakukan secara offline ya, nggak seperti ini kalau ini online. Dan salah satu bentuk kreativitas dari terakhir nih, Andrew, kamu sebagai ketua OSIS terkait dengan adanya podcast ini, apa harapan ke depan kamu dengan adanya POCI atau podcast OSIS Regi 2 ini untuk kedepannya, baik untuk teman-teman yang mendengarkan atau bagi para nanti calon podcasternya? Kalau harapan saya untuk yang teman-teman yang denger, baik platform Spotify ataupun YouTube, bisa tahu nih kira-kira apa ya, sebuah cerita atau misalnya pengalaman yang misalnya tentang sex education, pelajaran yang di luar dari sekolah yang biasa tidak pernah dibahas sekolah, bisa tahu loh di podcast ini kita nggak bahas loh. Dan kalau untuk podcasternya sendiri, saya berharap ya bisa percaya diri, apalagi di online ini tidak banyak orang juga yang percaya diri bisa public speaking, bisa ngobrol, bisa ngomong di depan kamera kayak gini gitu loh. Saya lebih percaya diri gitu. Makanya ke depan nanti juga podcasternya jangan Marta mulu ya. Kalau Bu Marta lu ya ampun, sampai bosen terlihat udah mana di Zoom liatnya Bu Marta ya kan, apalagi tuh anak-anak wali saya ntar bilang aduh diomelin sama Bu Marta, dengerin Bu Marta mulu. Bapak ya, tapi yang namanya resiko ini ya, guru famous oke. Oke, Andrew, terima kasih. Itu tadi benar sekali, ada satu poin yang saya garis bawahi dari Andrew adalah diharapkan nanti podcaster-podcasternya itu bisa berbicara di depan publik. Guys, percayalah, di era modern ini punya potensi untuk bisa berbicara di depan publik, hanya itu diasah atau tidak. Makanya harapannya dengan adanya podcast ini nanti kita akan berlatih untuk berbicara di depan publik, di depan kamera dulu deh, nanti lama-lama pasti terbiasa publik. Seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian berempat ini ketika mereka kampanye kan sudah melakukan public speaking atau berbicara di depan publik gitu. Oke, sepertinya untuk podcast yang pertama ini dulu yang bisa kita tayangkan ya kan, dari jauh dari rumah masing dan melalui media yang ada. Ini adalah bentuk kita OSIS kalian. Saya apresiasi, berterima kasih sekali untuk Andrew, Amel, Dito, Neville, dan Siti ada di sini. Tim untuk recording ada Nube. Hai Nube, mana suaramu? Oh nggak bisa ya? Ternyata dia nggak bisa ya, sudah saya wakili. Hai Bu Marta, kata Nube, begitu saya wakilkan. Oke, baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Yuk, tampakkan wajah-wajah kalian supaya kita bisa menyapa teman-teman yang ada di platform YouTube. Oke, untuk POCI pertama, tayangan perdana yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bersama dengan podcaster-podcaster baru yang lebih segar lagi. Terima kasih Andrew, terima kasih Amel, terima kasih Dito, terima kasih Neville, dan terima kasih semuanya para pendengar POCI. Sampai ketemu lagi di POCI berikutnya. Bye-bye. Salam sehat selalu. Bye.